Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feras Ferdinand Sabono. Di sini saya akan menjelaskan uh, video presentasi Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral dengan judul Deviasi Flow Rate pada Flowcom terhadap Manual AGA 3 di PT Ansi Mega Instrumen Indo ke PT XX. Dengan penulis saya sendiri Feras Ferdinand Sabono dan juga ada Pak Suka Handaja Budi MT. Langsung saja. Di sini ada yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, kemudian tujuan, dan ketiga ada batasan masalah dan juga pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa sih saya memilih judul ini? Karena yang pertama, gas atau natural gas itu dia merupakan sumber energi bahan bakar fosil yang tersusun atas metana atau C4 dan komponen hidrokarbon, di mana proses eksplorasinya itu atau pengolahan distribusi dari gas itu gas alam ini dia membutuhkan investasi yang sangat besar. Terus yang kedua, dia sistem pengukurannya sangat berperan penting dalam pengukuran laju alir gas. Nah, maka untuk mendukung pengukuran tersebut seperti flow meter dan elemennya, nah maka itu harus dijaga sehingga pentingnya kita menjaga pengukuran dari flow meter, maka perlu dilakukan perhitungan deviasi dari flow meter tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada tujuannya, di sini ada 6. Yang pertama itu kita harus mengetahui tentang proses flow diagramnya atau PFD-nya. Kemudian kita harus mengetahui data prosesnya. Kemudian kita harus mengetahui basic calculation-nya. Dan juga yang keempat itu print out Flowcom-nya. Dan juga kita harus mengetahui komparasi print out Flowcom dengan manual AGA 3-nya. Terus yang keenam, kita harus mendapatkan nilai deviasi dengan cara menghitung laju alir gas meter orifice dengan standar AGA 3. Kemudian di sini batasan masalah. Di sini ada beberapa batasan masalah yang pertama itu saya menganalisa deviasi flow rate pada Flowcom terhadap manual AGA 3 di PT Ansi Mega Instrumen Indo ke PT XX. Kemudian sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus tahu dulu apa sih itu pengukuran dan apa sih itu metering system. Jadi di sini pengukuran adalah dia mempunyai definisi sebagai membandingkan sesuatu yang telah ditentukan sebagai standar dengan sesuatu yang belum diketahui untuk mendapatkan besaran kuantitatif dari sesuatu yang diukur tersebut. Nah, itu adalah pengukuran. Sedangkan metering system. Nah, metering system sendiri adalah sistem di mana dia seperangkat alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur laju aliran fluida yang mengalir dalam pipa. Seperti itu, teman-teman. Terus yang berikut orifice meter. Nah, di sini orifice meter itu dia dikelompokkan dalam kelas flow meter yang bisa disebut dengan differential pressure flow meter. Kemudian ada metode pengukuran yang digunakan adalah inferential flow meter, di mana orifice tidak dapat mengukur secara langsung jumlah fluidanya, akan tetapi dia mengukur parameter-parameter yang kemudian dikonversi menjadi laju alir fluida seperti itu. Nah, di sini ada gambar dari orifice meter sendiri, teman-teman bisa lihat. Yang pertama di sini ada meter tube, kemudian di sini ada vena contracta, di sini juga ada orifice plate holding device, kemudian di sini ada orifice plate-nya. Jadi di sini ada simulasinya, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika gas flow masuk, dia akan pertama ke meter tube-nya, kemudian
yang kedua dia masuk ke orifice plate-nya, holding device-nya, kemudian ketika dia masuk alirannya akan mengecil sampai kepada orifice plate-nya, di orifice plate sampai ke vena contracta, kemudian alirannya mulai keluar sampai dia menjadi besar, seperti itu teman-teman. Next, nah ini untuk PFD cells matter gas orifice-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada dua skate, ada skate A dan juga skate B. Nah di sini kenapa dia menggunakan dua skate? Sebenarnya ini untuk ketika terjadi trouble pada satu skate, kita bisa menggunakan skate yang satunya, sehingga tidak terjadi penundaan penundaan seperti itulah teman-teman. Jadi sebenarnya dua skate ini untuk ganti-gantian aja. Next. Nah di sini untuk pen ID-nya, nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kompresor inlet, dia masuk ke kompresor, kemudian kompresor akan masuk ke sini, ini namanya KO drum. Di KO drum ini sendiri dia akan menyaring gas alamnya, gas yang masuk atau fluida yang masuk, kemudian dia masuk ke separator. Di separator ini juga dia fungsinya sama KO drum, dia juga menyaring. Kemudian dari separator ini dia masuk ke KO drum juga, KO drum yang ketiga. Kemudian di KO drum ini sama, dia menyaring juga, dan setelah itu dia akan masuk ke metering skate-nya. Jadi di metering skate ini maka ketika dari KO drum dia akan masuk ke metering skate yang sudah dibuat teman-teman, seperti itu. Kemudian next, nah di sini ada flowchart. Jadi flowchart ini akan menjelaskan yang pertama itu mulai, kemudian kita menghitung proses flow diagram cells gas di perusahaan tersebut. Kemudian kita masukin data operasinya, kemudian kita menghitung gross heat value atau GHV-nya, kemudian kita menghitung laju alir atau flow rate-nya, kemudian kita menghitung deviasinya sampai selesai. Next, nah ini adalah data operasinya. Teman-teman bisa lihat sendiri di mana di sini ada 10 komposisi. Yang pertama ada metana, etana, propana, ibutana, n-butana, n-pentana, i-pentana, nitrogen, CO2, heksana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komposisi dari gas-gas tersebut dengan temperatur sebesar 106,56. Kemudian untuk pressure-nya 675,33. Kemudian untuk differential pressure-nya ada 28,75. Kemudian untuk flow rate-nya itu ada 37,9867 mmscfd. Seperti itu untuk data operasi dari lapangannya. Kemudian kita menghitung gross heating value-nya. Nah, di sini teman-teman untuk menghitung gross heating value-nya kita harus mengetahui dulu yang namanya faktor kompresibilitas kondisi standar atau ZB-nya. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat ZB sama dengan 1 kurang PB sigma I sama dengan J N kali XI kali BI dipangkatkan 2. Nah, maka hasil dari faktor kompresibilitas kondisi standar itu yang saya dapat itu 0,99707 seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan faktor kompresibilitas kondisi standar, maka kita hitung gross heating value-nya. Untuk rumus gross heating value-nya sendiri yaitu sigma I sama dengan J, sigma N dikali dengan XI dikali dengan gross heating value I-nya dibagi dengan nilai faktor kompresibilitasnya. Maka gross heating value yang kita dapat adalah 1097,432 sekian Briggs-Stillmer unit. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai gross heating value-nya, maka kita menghitung berat molekulnya. Untuk rumus berat molekul sendiri
dia sigma N, sigma I sama dengan J dikali dengan XI dikali dengan berat molekul I-nya. Maka berat molekul yang kita dapat yaitu 19,91448. Nah, kemudian kita lanjut menghitung faktor komparabilitas kondisi operasi. Nah, untuk faktor komparabilitas kondisi operasi, rumusnya sendiri adalah ZV sama dengan 1 per diameter pipa per diameter orifice dikurangi dengan diameter pipa ditambah dengan N per 3pi. Maka hasilnya itu 0,9071977 seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghitung perhitungan laju alirnya. Kita akan hitung laju alirnya. Di sini dengan data masukan diameter pipa itu sebesar 9,73 inch atau 24, jika dibawa ke cm 24,73 cm. Kemudian untuk diameter orifice-nya 6,21 inch atau 15,77 cm. Kemudian untuk temperatur base-nya itu 68 derajat Fahrenheit, jika dibawa ke Celcius maka 20 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur pada operasinya itu, proses operasinya itu 106,564 derajat Fahrenheit, dibawa ke Celcius maka 41,42 derajat Celcius. Kemudian untuk temperatur base-nya itu 60 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk pressure pada kondisi operasinya itu 675,3 psig atau 46,5 bar. Kemudian untuk pressure base-nya itu 14,69 psi. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada delta 1, delta 2, kemudian untuk ZV, nilai komparabilitas standar, dan juga pada saat kondisi operasi. Kemudian ada berat molekulnya yang tadi kita sudah hitung di awal, kita masukin semua. Kemudian kita akan hitung sesuai dengan langkah yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, maka nanti hasil laju alir yang kita dapat yaitu 399,072 dikali dengan pressure pada kondisi operasi, kemudian dibagi dengan PB-nya seperti itu. Nah, maka hasil yang kita dapat yaitu untuk laju alir volume standarnya itu, ketika kita masukin nilai yang sudah kita hitung dari rumusnya, maka QB-nya itu sama dengan 1576961,418 feet kubik per H. Jika dibawa ke MMS CFD maka 37,933 80692 MMS CFD. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita membandingkan perhitungan deviasinya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada tabel perbandingan yang mana di sini ada hasil dari bacaan dari Flowcom-nya, kemudian dari hitungan manual AGA3-nya sendiri. Untuk density untuk di Flowcom-nya itu tidak terbaca. Kemudian untuk perhitungan manualnya itu sendiri kita mendapatkan hasil 2,4922 SCF seperti itu. Kemudian untuk gross heating value-nya untuk hasil bacaan di Flowcom-nya itu 1095,8844. Sedangkan untuk manual AGA3-nya itu 1097,432 sekian bridge thermal unit. Nah, untuk hasil gross heating value-nya itu sendiri untuk perbandingannya
tidak terlalu jauh, dia masih agak mirip-mirip seperti itu ya teman-teman, nggak terlalu jauh lah. Kemudian untuk flow rate-nya sendiri, untuk hasil bacaan di Flowcom-nya itu 37,9867 mms CFD. Kemudian untuk hasil hitungan manualnya sendiri itu sama, dia 37,93 juga. Jadi untuk flow rate-nya sendiri, hasil bacaan di Flowcom sama seperti hasil bacaan dengan di hitungan manualnya seperti itu. Maka kita masukin nilai deviasinya. Untuk nilai deviasinya sendiri kita menggunakan rumus Q Flowcom atau laju alir Flowcom dikurangi dengan laju alir hitungan manual AGA 3-nya dibagi dengan manual AGA 3-nya dikali dengan 100. Maka nilai yang kita dapat untuk deviasinya sendiri adalah 0,1394%. Itu untuk deviasinya seperti itu teman-teman. Maka analisa yang kita dapat dari perhitungan hasil Flowcom dan manual AGA 3, jadi dari perhitungan deviasi di atas terdapat atau teman-teman bisa lihat bahwa terjadi deviasi pengukuran antara kondisi operasi Flowcom dengan perhitungan manual AGA 3, yaitu sebesar 0,1394%. Nah, hasil ini masih berada pada kondisi yang cukup aman karena maksimal deviasi sesuai dengan peraturan di Direktorat Jenderal Migas itu plus minus 1%. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita lakukan, jadi didapatkan deviasi antara kondisi operasi Flowcom dengan perhitungan manual AGA 3 yaitu sebesar 0,1394%. Deviasi ini masih berada di bawah peraturan dari Direktorat Jenderal Migas yaitu sebesar plus minus 1%. Nah, deviasi dapat terjadi karena faktor uncertainty dan tiap instrumen yang memiliki deviasinya sendiri. Maka adanya penurunan keakurasian dari transmitter dalam mengukur. Nah, keadaan ini juga dapat trouble-nya juga datang dari misalnya software pada flow komputer yang belum diupdate ke versi terbarunya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.